Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semansa Sera? Juara. Juara. Yes. Iya. Ibu akan mengabsen dulu untuk melihat siapa saja yang sudah hadir dan belum. Oke. Ibu akan mulai dari Ajeng Siva Nur Rahmah. Hadir, Bu. Oh, ada Ajeng Rahmah ya. Oke, ada. Amanda Jayanti Oktora Putri Prastowo. Hadir, Bu. Terus, kemudian Zurotun, Ibu mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, yang telah disiplin mengikuti pembelajaran di setiap pertemuan, walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Kemudian Ibu juga mengingatkan agar kita semua selalu dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin minta kepada Kak Mita sebagai KM untuk memimpin doa. Silahkan Kak Mita. Terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman, agar kegiatan belajar kita hari ini mendapat keberkahan, maka marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Mita. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bersama tentang rangkaian arus searah. Nah, kira-kira apa saja yang masih kalian ingat tentang materi tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Kak Yolanda. Kita belajar mengenai arus listrik, Bu. Iya, arus listrik. Ada lagi yang lain nggak? Saya, Bu. Ya, silahkan Ajeng. Ya. Baik, terima kasih Bu Silvi. Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar sekilas tentang rangkaian hambatan listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel, Bu. Iya, bagus sekali ya, luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, benar sekali ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, dan juga kita telah mempelajari sekilas tentang rangkaian hambatan listrik, yaitu terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Nah, ada yang masih ingat nggak seperti apa itu rangkaian seri? Ya, silahkan Kak Farha. Baik, terima kasih Bu. Bagus, alhamdulillah ya, luar biasa. Nah, untuk hari ini, seperti janji kita di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan melaksanakan percobaan menggunakan aplikasi lab virtual untuk menganalisis bagaimana daya serap lampu pada rangkaian yang disusun seri dan paralel. Baik, Ibu akan present dulu ya PPT yang telah Ibu persiapkan. Sudah, Ya, Bu. nah jadi kita masih pada bab 1 di kelas 12, yaitu tentang rangkaian arus searah. Di mana untuk hari ini lakukan percobaan secara virtual menggunakan aplikasi lab virtual. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat menganalisis tentang daya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis rangkaian hambatan, yaitu daya serap lampu pada rangkaian seri dan paralel dengan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan. Kemudian Ibu lupa untuk membuat PPT-nya, namun Ibu jelaskan sedikit bahwa teknik penilaian yang Ibu gunakan pada pembelajaran hari ini yaitu teknik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, kan gambar di bawah ini. Nah, gambar yang paling kiri kira-kira gambar apa? Lampu jalan, Bu. Iya, lampu jalan atau rangkaian lampu yang ada di jalanan. Kemudian, kalau yang di tengah, yang ada di rumah ya. Oke, yang paling kanan ini adalah contoh dari rangkaian lampu hias. Nah, menurut kalian, untuk lampu yang di jalanan ini, rangkaiannya seri atau paralel? Seri.
Seri, jalanan disusun seri. Kira-kira mengapa demikian? Apa alasannya? Itu lurus semua, Bu. Oh, lurus semua. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Tidak ada? Oke, tidak masalah ya. Kita lanjut ke Sepertinya itu paralel deh, Bu. kenapa? Karena saklarnya beda-beda, Bu, setiap lampu. Nah, saklarnya beda-beda tiap lampu. Iya. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Rangkaian hambatan listrik. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Kalian sudah tahu ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita lihat. Ini adalah rangkaian seri. Jadi, rangkaian seri itu dia segaris. Jadi, kabelnya itu tidak bercabang. Gitu ya, tidak ada cabangnya. Ini memang bengkok-bengkok, tapi bengkok-bengkok itu dia sekarang satu. Kita akan, setelah kita menyaksikan tadi tayangan PPT yang telah Ibu persiapkan, sekarang kita akan melaksanakan praktikum. Namun sebelum melaksanakan praktikum, karena di sebelumnya kalian belum pernah melaksanakan praktikum menggunakan lab virtual yang ini, jadi Ibu ingin mendemonstrasikan sedikit. Oke, sebentar ya. Nanti, ini adalah kabelnya, kabel penghubung hambatan. Kemudian ini adalah baterainya. Baterainya baterai 12 volt. Nah, ini ya. Kemudian kalian ingin mengambil lampu, klik di bagian lampu, kemudian angkat, letakkan pada kabel yang pertama. Kemudian kalian butuh berapa lampu? Jika butuh lebih dari satu, klik lagi, taruh lagi. Oh, untuk lampu yang di 20 ohm juga berapa? 0,2. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Bu izin bertanya, Ya, silakan. itu hasilnya harus positif, tidak boleh negatif berarti, Bu? Hasilnya positif karena sebenarnya dia nilainya positif. Kenapa di sini nilainya negatif? Itu artinya kita terbalik dalam memasang ini kabel hitam dan kabel merah. Jika tidak ada, Ibu hentikan ya. Baik, setelah menyaksikan demonstrasi percobaan menggunakan lab virtual, maka sekarang tiba giliran kalian untuk melaksanakan percobaan bersama kelompok masing-masing. Kita telah membagi kelompok, ada 5 kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, Ibu telah persiapkan LKPD-nya pada Google Docs dan sudah Ibu bagikan pada grup WA untuk masing-masing kelompok. Waktu untuk melakukan percobaan masing-masing dan mengisi LKPD adalah kurang lebih 35 menit. Untuk LKPD mungkin akan Ibu share dulu ya, seri dan paralel, kemudian tetap ikuti langkah-langkahnya. Kemudian di sini ada tabel hasil percobaan. Nah, nanti kalian perhatikanlah untuk lampu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bagaimana nyala lampunya, berapa nilai tegangannya, dan berapa nilai kuat arus listriknya. Begitu ya. Ibu rasa untuk LKPD, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nah sekarang Ibu beri waktu kurang lebih 35 menit untuk melakukan percobaan bersama kelompoknya masing-masing dan melaksanakan diskusi untuk mengisi LKPD. Silakan kakak-kakak, Ibu persilahkan mulai dari sekarang. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada masalah? Ajeng Siva, Amanda, dan Zurotun, ada permasalahan dalam mengerjakan LKPD? Masih didiskusikan, Bu. Kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan nggak? Lancar Ibu, lagi dikerjain juga Bu. Ibu, kelompok aku sudah izin presentasi. Oke, kelompok. Karena waktu untuk berdiskusi kelompok juga sudah selesai, maka sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan presentasi ya. Mungkin tidak perlu semua kelompoknya tampil, cukup beberapa kelompok saja, 2-3 kelompok. Dan waktu untuk presentasi adalah 15 menit, maka satu kelompok silahkan memakai waktu sekitar 5 menit untuk presentasi dan tanya jawab bersama teman-temannya. Baik, Ibu persilahkan kelompok Kamila, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Yang terdiri dari Farha, Jessica, dan Kamila. Ya, silahkan Kak Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan izin.
Perkenalkan, nama saya Kamila Isma Fadila, saya dari kelompok 2. Tabel hasil percobaan rangkaian seri pada lampu pertama dengan 10 ohm nyala lampu agak terang, tegangannya 2 volt, arusnya 0,2 ampere. Lampu kedua dengan 20 ohm nyala lampunya terang, tegangannya 4 volt, arusnya 0,2 ampere. Selanjutnya lampu ketiga 35 volt dan arusnya 0,2 ampere. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farhah. Seri pertama, lampu pertama itu 10 ohm sama dengan 0,4 watt. Untuk pada rangkaian seri, lampu dengan hambatan besar akan... Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Kamita, silakan. Itu kenapa yang 10 ohm bisa? Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Yang akan presentasi, Iya, Bu. kelompok Ajeng Siva, Amanda Jayanti, dan Zurotun Nasihah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Amanda warahmatullahi dari kelompok warahmatullahi. Saya Amanda dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kelompok kami, yaitu tabel hasil percobaan yang pertama rangkaian seri. Lampu 10 ohm. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri disusun secara sejajar, memiliki arus yang sama yaitu 0,2 ampere. Rangkaian paralel disusun lebih dari satu atau bercabang atau lebih dari satu kabel. Pada rangkaian ini memiliki tegangan yang sama yaitu 12 volt. Baik, Ibu rasa cukup 2 kelompok saja ya, karena waktu juga sudah mulai hampir habis untuk sesi kita. Nah, untuk kelompok yang lain, untuk LKPD yang sudah dikumpulkan, masih Ibu beri waktu untuk memperbaiki ya. Jadi, jangan lupa dengan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, itu nilai kuat arus listriknya selalu sama. Dan untuk rangkaian paralel, itu nilai tegangannya selalu sama. Jika itulah dari apa yang telah kita pelajari hari ini, dari awal kalian sudah melaksanakan praktikum virtual, sudah mengisi LKPD, sudah berdiskusi bersama kelompok, sudah melakukan presentasi, serta sudah berdiskusi kelas juga. Kira-kira adakah yang ingin bertanya? Sebelum Sudah kita jelas, menarik Bu. kesimpulan, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan dari semua yang telah kita pelajari hari ini? Seri adalah rangkaian yang segaris atau kabelnya tidak bercabang. Dan Ya, rangkaian bagus. seri itu Ya, bagus sekali Kak Mita ya, bagus sekali. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Yang lain setuju ya, seperti itu kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah kalau begitu, untuk semakin menguatkan resume hari ini, Ibu akan menampilkan PowerPoint yang telah Ibu persiapkan. Daya serap lampu pada rangkaian seri dan paralel. Ini adalah bentuk rangkaian seri seperti yang dijelaskan oleh Kak Mita, yaitu dia dipasang segaris. Nah, pada rangkaian seri, pertama, lampu dengan hambatan besar akan menyala lebih terang dibandingkan lampu. Dari apa yang telah Ibu tampilkan, apakah masih ada yang ingin bertanya? alhamdulillah sudah jelas, Bu. Cukup, Bu. Alhamdulillah sudah jelas ya. Baiklah, kalau begitu silahkan sekarang kalian mengerjakan evaluasi yang telah Ibu kirim pada Google Classroom. Jangan lupa selesaikan evaluasi ini sampai batas waktu pukul 18 hari ini. Dan untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, silahkan kalian mempelajari tentang hukum pertama dan kedua Kirchhoff. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetaplah punya motivasi tinggi untuk belajar agar kalian bisa menjadi pemudi-pemudi yang sukses gitu ya. Oke, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.